eh, apa hubungan Kristen dengan Palestina itu apa ya? Dengan Israel gitu. Karena Enggak, kan Pak, jangan bahas itu nanti rungkat. Itu politik, jangan bahas itu Iya, iya, rungkat iya, nanti. iya. oh iya, Baru saya mau oke, ingatkan. salah ya. Baru saya mau ingatkan. Iya, Oke, salah nanti ya. rungkat. Oke, salah. Maaf, Jangan bahas maaf, itu. maaf. Oke, oke. Saya aja yang nanya nih, boleh ya? Kang Boleh, boleh. Santang, bukakan dong Ayub 41. Oh, ini Bang Jeru yang buka ayatnya. Oke, Bang Ayub Jeru. 1. Ayub 41 ayat 21. Ayat 41 atau gimana? Ayub Ayub 41 21. 41, Ayub 41 nomor 21. Ayub 41 ayat 21 ya. Oke. Nah, open cam. Iya, ya. Host, akhir bulan gaji jangan dipotong ya. Aman. Nanti dikasih sama Ustadz Yusuf. Saya aja belum dapat gaji. Kayak gajian dipotong, yang perumahan. Ayub 41 ya. Tadi masalah menginjili makhluk udah beres ya, udah kelar ya. Ternyata paya sama kucing bisa diinjili. Saya pengen tanya aja, ini maksudnya apa gitu? Makhluk apa ini? Oh, monyet belum, nggak ada yang punya monyet di sini. Itu si pangeran biasanya tetangganya punya monyet tuh. Tunggu ya, 41 teman-teman yang 21 di nih, YouTube nih. sabar. Nih. Oke. Oke. Oke, ini tentang buaya. Ya, bagian Christian. Napasnya menyalakan bara, api keluar dari mulutnya. Ini buaya apa, Pak Gian? Oh, Ustadz Yusuf nih. Buaya darat. Oh, itu buaya versi darat pangeran gitu. itu buaya darat. Ini Buaya kan darat. di kitabnya Pak Gian, lukisan tentang buaya. Ini maksudnya apa? Apakah ini makhluk real? Napasnya menyalakan bara, api keluar dari mulutnya. Ini buaya makan apa gitu loh? Apakah Ini dia pasti- minum bensin atau makan batu bara buayanya? Silakan. Ini pasti perikopnya, judulnya perikop jalan-jalan ke kebun binatang. Oh. Coba dijelaskan itu. Gian. Bentar, Gian, jangan main sulap. Itu kok ngilang? Jangan main sulap. Kok ngilang? Gian, Enggak, jangan saya main heran sulap, aja, Gian. ini buaya apa gitu? Makanannya batu bara kah? Minumnya bensin atau gimana? Itu buaya darat yang suka nyari-nyari di pinggir jalan, itu buaya darat itu. Terus yang abang tanyakan apa terkait dengan hanya bara dan api ini yang keluar dari mulut? Iya. Apakah dapat kita buktikan buaya itu mengeluarkan api secara real gitu? Atau ini melambangkan buaya lagi main sirkus, Bang? Abang baca dulu lah pasal 41 itu. Iya, saya udah baca semuanya. Kalau ini bukan real, apa maksudnya gitu? Itu yang saya tanyakan. Udah lumpuh itu mah. Apakah ada buaya yang makan batu bara sama minum bensin gitu? Minum pertamak dia. Bukan. Itu kan Bang kiasan kan Bang. Ada nilai-nilai rohani yang bisa kita Oh, ambil. kiasan nilai rohaninya apa Kita itu? jadikan pedoman. Debus. Ya berarti saya perlu untuk mempelajari itu lagi supaya Oh, saya pelajari lagi. Berarti belum tahu Bang ya. Ya nggak apa-apa kalau belum tahu dah. Ya udah, saya tutup pertanyaan saya kalau gitu. Silakan yang lain. Terima kasih pertanyaannya. Kalau belum tahu selama ini bolak-balik ke gereja tiap minggu, ya dipelajari itu apa, Bang Gian? Tapi secara
Rin, kita pernahkah melihat buaya itu mengeluarkan api? Kan nggak mungkin gitu. Buaya setahu saya kan hidupnya di dua alam, di darat dan di Terus tunggu Bang. air Tunggu, gitu. saya mau tanya dengan Bang Agung Wijaya. Terus Abang sendiri kitab Abang sudah pernah membaca dan bisa luar kepala itu semua? Bisa memahami, sudah pernah semua bacanya, yakin? Mungkin tidak. Sudah, kalau tidak berarti kita sama, selesai begitu loh Bang. Jadi banyak Oh, enggak, sekali juga Bapak paling melakukan tidak. pembelajaran. Kamu membaca Si Gian apa? jadi memahaminya. Kitab suci itu Karena bukan 2 kan- lembar 3 lembar Bang, tetapi intinya yang saya pasti paham inti daripada pengajaran yang ada dalam Alkitab terkait dengan Oh, ayat Anda ini. paham. Kita Oke, tidak- paham. Bentar-bentar, Pak Agung. Bentar-bentar, Anda paham. Nah, udah jelasin ini. Ayub ini kalau paham. Saya bilang kan inti dari pengajaran yang ada di Alkitab ini ya, intinya itu bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama manusia. Nanti kalau Anda menanyakan di dalam kitab ini artinya apa, ya maka berikan saya dulu waktu. Ini kitab ini tebal ini karena saya bukan dosen teologi ya yang dituntut yang hari-hari membaca untuk saya ajarkan kepada mahasiswa saya, kan tidak. Ya, suka-suka kau lah. Bukan suka-suka ya, memang seperti itu dong Bang jawabannya. Nggak apa-apa kalau dia nggak tahu, nggak apa-apa. Silahkan kita berganti ke pertanyaan yang atau bagian sendiri mau nanya silahkan boleh gitu biar interaktif kita diskusinya. Saya masuk kemanapun saya mau bertanya, belum dulu sih Bang, karena saya bingung juga mau nanya apa. Saya nggak pernah Iya, mempelajari. soalnya bingung. Islam ini kan udah sempurna, jadi nggak perlu lagi ditanya. Karena menurut saya nggak masuk akal, ini menurut saya ya, makanya saya nggak mau mempelajarinya. Apa yang mau saya pelajari ya memang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal itu yang nggak menghidupkan masuk akal haji. itu apanya? Pokoknya ya dalam benak saya nggak masuk akal. Ya sudah, makanya Ya saya nggak salah mempelajari. satu contohnya apa saja? Kalau di dalam benak saya itu masuk akal, maka saya akan penasaran. Itu loh hukum manusia. Karena ada sesuatu dia merasa, iya ya, ada ketertarikan, maka dia akan pelajari. Ya saya merasa memang nggak tertarik. Kira-kira di kitab Anda itu masuk akal nggak buaya keluar api terus tiang langit punya tiang? Itu kan makna kiasan, Bang. Itu makna kiasan. Singa makan rumput, ular Iya, makan itu makna- debu, bukan singa makan rumput, bukan singa makan rumput. terus disuruh Tuhan makan ikan goreng, itu masuk masuk akal akal nggak? nggak kira-kira? Semua itu masuk akal, Bang. Oh, Tergantung- kalau masuk akal tergantung saya kita minta dalam- pembuktian boleh? Boleh dong. Boleh, baik. Kata Yesus, siapa yang beriman maka dia dapat memindahkan gunung. Coba abang pindahkan gunung. Ya, kalau abang buka di Google, itu dalam kesempitan, dalam apa? Dalam situasi yang memang Ya mereka nggak apa-apa, harus- membuktikan Anda beriman Dengar atau dulu, Bang. tidak gitu. Dengar dulu, dalam keadaan terancam, pada akhirnya karena dalam keadaan terancam mereka nyawanya, pada akhirnya mereka melakukan doa, puasa, dan gunung itu terpindah. Coba buka di Google. Ya, Kemudian itu pertanyaan kan ciri abang, orang beriman. Apakah Anda mempunyai iman kepada Yesus? Kalau Anda Di- mempunyai iman, maka Anda bisa memindahkan gunung. itu ada di satu negara, orang Kristen sudah memindahkan itu karena dalam keadaan Yang saya terancam, tanyakan dia melakukan. Anda Oke, apakah sekarang punya ke saya. iman atau enggak? Oke, sekarang ke saya ya, ke saya. Itu manfaatnya untuk apa coba? Loh, saya minta pembuktian iman, bukan bertanya manfaat, bukan. Begini, ini Alkitabiah ya, ini Alkitabiah. Yesus ketika dia dicoba-cobai di padang gurun, iblis membawa dia ke dalam satu gedung yang tinggi ya, dalam bait ya, ke dalam bait Allah kalau tidak salah saya. Ya. Kemudian iblis menyuruh dia, kamu ini anak Allah, maka jatuhkanlah tubuhmu, nanti engkau akan diselamatkan oleh malaikat-malaikatnya. Tapi tapi Yesus nggak melakukan itu karena dia bilang, jangan kau mencoba-cobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau sekarang kamu menyuruh Anda saya, itu sudah salah ada konteks, Bang. Oh, salah Yang saya konteks. tanyakan iman Anda sesuai kitab Anda yang katanya masuk akal. Nah, Iya, berarti kitab kan di sini kan- Anda, di situ dikatakan barang siapa yang beriman maka dia dapat memindahkan gunung. Coba abang Bang. Ian masuk beriman nggak, akal Bang ini Ian? pindahkan gunung gitu maksud saya. Kemudian begini, Pak, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Boleh saya bantu jawab? kemudian yang kedua, Jawab, Alkitab jawab, juga jawab, mengatakan jawab. setiap orang mempunyai karunia. Bang Chris, Saya nggak punya boleh saya karunia bantu untuk jawab? itu. Boleh saya bantu jawab? Oke, silakan. Ya, oke. Kalau Anda baca Mazmur, di situ dituliskan
Tuhan itu adalah gunung batu keselamatanku. Terus di Wahyu ini bilang, kalau kamu punya iman, kamu bisa memindahkan gunung kan? Nah, itu benar apa yang dikatakan Tuhan itu. Oh, berarti Tuhan abang bisa itu pindahkan adalah, Tuhan. dengar dulu. Tuhan itu adalah gunung batuku. Yesus ketika memberikan tubuh dan darahnya, ia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi kita melihat Ekaristi itu adalah sebagai Tuhan kita dan gunung batu kita. Jadi yang dikatakan Nggak oleh nyambung, benar. Bang. Kalau Bukan kita itu, terima Bang. Ekaristi ya udah jadi Nggak Tuhan nyambung, masuk bukan ke dalam itu. diri kita. Gini, Nyambung, saya bantu jawab, saya bantu jawab. Nah. Bentar-bentar ya, saya bantu jawab. Bang Joseph, sebentar ya, saya bantu. Justru Iya. saya yang bukan umat Kristen, yang tidak percaya dengan Yesus itu Tuhan, saya bisa memindahkan gunung. Saya bisa memindahkan gunung kembar dari dapur ke kamar. Oh, bisa, betul. Gunung kembar. Nah, saya bukan orang Kristen. Gunung kembar kan? Nah ini kan gunung Iya. batu yang dimaksud, bukan gunung kembar. Oh, berarti abang bisa pindahkan Tuhan, bang. Karena abang bilang kan Yesus Ya adalah iyalah, batu. kan kalau kau terima Ekaristi kau masukkan ke Coba, dalam coba abang dirimu. buktikan, coba abang buktikan Tuhan abang pindahkan. Coba Apa? tunjukkan open cam abang pindahkan Tuhan abang coba. Pindahkan Coba, gimana open cam, Bang. maksudmu? Lah kalau Ya, kau kan terima abang- Ekaristi, Abang bilang kan batu kau tahu adalah Tuhan. Lah dengar dulu, kau tahu iman Katolik nggak? Nah, apa? Nah, Bahwasanya- Ekaristi itu adalah tubuh dan darah Kristus. Mas Ah, lu batu ngomong tadi- Tuhan batu itu tadi, adalah batu ini? batuku. Ya udah, aku mau tanya apa lagi? Batu. Berarti bisa diangkat Ya udah. batu kan? Batu adalah Tuhan kan, Bang? Ah, karena kau gila, nggak perlu dijawab. Ya, Kan? Kau bilang pula nah, memang kau gila, masuk rumah Kau sakit bilang jiwa. pula Markus Nggak 3:21 bisa Yesus baca gila. tulis. Janganlah Jadi kayak gitu, kau- Yosef. Iya. Kau bilang pula Yesus gila di Memang Markus kalian 3:21. gila. Janganlah gitu. Iya, memang kalian gila. Iya, memang Yesus Baca gila, Tuhan tulisan gila kalian memang. bisa. Janganlah Makanya gitu, Yosef. umur Kau bilang pula 6 Yesus tahun Tuhan kalian gila di Markus berpuasa. 3:21 sampai keluarganya malu, 6 Yosef. tahun Janganlah. berpuasa. Gila nggak? Kau bilang 6 pula tahun Yesus gila, berpuasa. Tuhan keluarganya gila Ya sampai malu Tuhan. keluarganya. Janganlah gitu, Yosef. Kita 6 nggak bahas Tuhan kau tahun, gila loh. 30 cm masuk lu, gila. Kita nggak 6 bahas gitu, tahun. kita nggak 6 kita nggak tahun, bilang loh. 30 cm masuk. Gila. Kita nggak bilang loh kalau Yesus itu gila loh. 6 tahun loh. Nah, 30 turunin aja bang, cm jangan masuk. tantang menghujat Ya udah. Tuhan. Iya. Mending memindahkan itulah ya 30 cm ke dalam lembah-lembah. Hos. Nah, udah lebih baik sama Gian, lebih enak. Iya, yang lainnya nggak ada ilmunya, nggak ada mujat. Iya, itu tadi. Ya, yang kedua ya, itulah jawabannya. Kemudian yang ketiga, Bang, kita orang Kristen itu punya karunia masing-masing. Di mana dalilnya ada di Roma 12 ayat 6. Di sini dikatakan bahwa demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia. Jadi Tuhan memberikan karunia sesuai dengan kasih karunia kepada setiap orang yang percaya melalui pimpinan Roh Kudus ini. Ada orang yang bisa memindahkan gunung? Ya ada. Tetapi kalau ada menyuruh saya, maka ya saya tidak mempunyai karunia itu. Tetapi akan Berarti kan ada abang orang nggak beriman bang, berarti kan bang? Berarti nggak Beriman- adil dong eh, Tuhannya. Beriman itu Tuhan kan apa? maha Beriman itu adil. kan percaya. Makanya memahami Alkitab kan nggak Berarti abang boleh nggak percaya hanya Yesus ambil Tuhan? ayat ini. Tetapi kan ini di Roma 12 terkait dengan itu ada ayat ke-6 dikatakan setiap orang itu mempunyai karunia yang berbeda-beda, berlain-lainan. Jadi nggak Ya, boleh berarti kita nggak memaksakan. adil dong, Aku kalau pengen, beda-beda. aku pengen punya karunia untuk memindahkan gunung. Aku pengen punya karunia supaya minum racun aku tidak mati. Setiap orang punya karunia dan itu ada terjadi. Memindahkan gunung ada nggak orang-orang Kristen? Ada dalam keadaan terpaksa mereka berdoa berpuasa. Coba buka Google. Orang Kristen yang di suatu negara mereka Kalau terpaksa karunianya memindahkan gunung. beda-beda Coba berarti itu. nggak adil. Bukan nggak adil bang, adil itu makanya dibagi-bagi karunia itu bang kepada setiap manusia. Itu hak prerogatif Tuhan, nggak boleh mengatakan Intinya Anda mengimani harusnya semua orang punya karunia yang sama lah, nggak bisa seperti itu. Itu kan hak prerogatif setiap Tuhan. ayat ya. Mengimani setiap. Oke. Artinya Anda mengimani setiap bunyi daripada firman Tuhan yang ada di kitab Anda, betul? Iya, beriman, tetapi kita harus juga menerima setiap karunia yang diberikan. Ada karunia menyembuhkan, ada karunia untuk mengajari, ada karunia seperti yang Anda tadi lakukan untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Itu ada karunia seperti itu. Dan saya, ya sepertinya ya, saya yakin saya tidak punya karunia untuk seperti itu, melakukan mukjizat yang besar seperti itu. Tapi ada nggak orang Kristen? Ada, buka di Google, ada yang pernah memindahkan gunung ketika mereka diuji sampai. Ya, coba Bang Jeru, mohon dibuka minum racun di patok ular itu akan sembuh Iya, kalau di Markus 16 tuh. Markus 16 Markus nomor 16. 18. Gini, Bang
Bang Gian, kalau alasan Anda itu mempunyai karunia yang berbeda-beda, kalaunya bisa memindahkan gunung tersebut, maka kita bukakan Markus 16 nih ya. Ini nggak perlu karunia, tinggal disuguhi racun, diminum, tidak akan celaka gitu. Nggak perlu karunia ini. Nah, dapatkah Anda membuktikan Anda minum racun nggak celaka? Coba silakan jika Markus, Anda beriman. Oke, Bang. Markus 16 Bang ya, Yusuf, Bang Yusuf, Jalu. izin dulu Bang Yusuf. Coba dia buka open cam di mana ada Kristen yang bisa gunakan gulung. Aku cari nggak ada nih. Coba Bang Yusuf, kita minta sama dia open cam di mana ada Kristen yang bisa memindahkan gulung. Coba buktikan itu dulu. Lukisan gunung. Kita kerja itu dulu Bang Yusuf, katanya ada Kristen yang bisa memindahkan gunung. Berarti dia hebat gitu loh, berarti melebihi Tuhan. Coba tunjukkan dulu Gian, di mana ada manusia yang bisa memindahkan gunung. Mana dia nih? Buktikan dulu, mana Gian. Bang Alumni naik, Bang Alumni. Iya kerja ke situ dulu. Mana Saya Gian? baru buka Google. Saya baru buka Google. Coba Anda ketik saja di situ. Iman Kristen memindahkan gunung. Itu terjadi di Mesir. Ada di situ. Saya baru buka. Coba tunjukkan kau aja besarkan dia Bang Kian San. Mungkin dia bisa tunjukkan. Coba. Besarkan dia Bang moderator, Bang Kian. Kita akan buktikan. Oh ya betul. Ada Kristen yang bisa memindahkan gunung. Coba mana dia? Mana? Coba open cam kau dulu. Coba tunjukkan dulu. Berarti hebat dia itu. Kok bisa memindahkan gunung? Coba tunjukkan dulu. Saya hanya pakai satu HP, Bang. Bagaimana saya mau menunjukkannya? Iya, tinggal abangin aja, abang screenshot aja. Coba abang screenshot. Ini loh yang bisa menggunakan gunung. Coba mana dia? Bentar, noise. Berarti Abang ketik saja di Google, mukjizat terbesar terjadi di Mesir. Abang ketik itu. Iya, abang screenshot aja. Kristen memindahkan gunung. Coba, abang Kristen memindahkan gunung. Coba. Ya sudah, abang tinggal baca saja, Ya, gimana nih? Aku cari nggak ada. Masa abang nggak menemukan? Nah, saya kok menemukan. Coba dari makanya situ, abang Bang. screenshot. Abang screenshot buktikan nama kami ada Kristen yang bisa memindahkan gunung gitu loh. Coba, abang screenshot aja judulnya itu. Ada di situ artikelnya, Bang. Iya, abang tinggal screenshot baca. aja, abang screenshot. Aku nggak temukan. Bagaimana nih bahasa Indonesianya nih? Aku nggak menemukannya itu. Abang screenshot aja. Kristen memindahkan gunung. besok-besok kalau ada gunung yang itu panggil dia dipindahin. Gunung Mokatam di Mesir itu abang baca sudah artikelnya itu. Gunung Iya, abang Mokatam screenshot aja. Kristen memindahkan gunung Mokatam coba. Abang tinggal ketik saja kok susah sekali. Ya ampun, nggak ada. Coba. Saya jujur saya nggak tahu caranya bagaimana, kecuali kalau saya udah buka laptop atau Masa pakai screenshotnya alat nggak lain. tahu? Gimana nih screenshotnya nggak tahu? Terus setelah saya screenshot, Berarti betul. Oh iya betul, hebat Kristen. enggak, Udah maksudnya- aku itu. enggak maksud saya, ajari saya langkah-langkahnya bagaimana. Saya ini di TikTok itu tidak terlalu menguasai aplikasinya ini untuk di Komal. Setelah saya screenshot, Masa screenshotnya aku nggak tahu gimana cara iya screenshot? tahu screenshot ya. Ya udah di setelah itu screenshot aja. bagaimana? Kalau nggak tahu, Bang Kris injili dulu dong TikToknya biar Pak langsung paham. TikTok itu bukan makhluk kan? Oh iya, TikTok bukan makhluk ya. Jadi nggak bisa diinjili, Pangeran. Pangeran ngadi di TikTok mau diinjili. Oke lah, karena kau nggak bisa buktikan, oke lah ke Bang Api tadi. Bang Yusuf tadi katakan. Jangan Ciri-ciri itu orang si beriman. anak durhaka itu nggak ada ilmu, si anak durhaka itu nggak ada ilmu. Sudah, Bocil saya sudah dia. screenshot. Terus bagaimana Bang langkah berikut? Itu ya sudah. Belum masuk ya? Ada gambar foto, abang klik di situ gambar video. Lalu ada yang warna hijau tuh abang klik yang warna hijau. Izin ini yang Ustadz Yusuf tadi ya. Ini betul Ustadz. Ya, itu. Nah ini Ustaz Yusuf. Udahlah Bang, lanjut yang lain lah. Saya yang bingung, jujur saya bingung. Ini siapa ini Halak Mandailing? Paulus juga itu Sigian. Kenapa bawa Paulus? Kamu ada masalah apa dengan Paulus? Kau naik Halak apa Mandailing dari tadi kau di Kita bawah lanjut tuh. aja Bang Gian. Tadi kan alasan Anda itu
mempunyai karunia yang berbeda-beda. Nah, Maaf, bukan alasan saya, Bang, bukan alasan saya, tapi itu ada tertulis tadi. oke, Roma tertulis 12, kata Anda ya. mempunyai karunia yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita bukakan Markus 16. Anda dapat baca ya di Ya. ini di samping ini, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini tidak perlu karunia, semua orang bisa melakukannya. Karena apa? Hanya minum racun. Buktikan, apakah ada Kristen yang dapat minum racun di zaman sekarang? Pembuktian imannya adalah minum racun. Kemarin tuh, pendeta di Afrika, modar dia minum racun. Ayo, Berarti itu dia silakan kurang Anda beriman itu, buktikan. Bang. Berarti kurang beriman itu. Lah kalau Anda beriman dan kitab Anda masuk akal, coba Anda praktekkan. Percaya saya bilang, Bang. Kalau memang beriman, maka tidak akan mati karena racun. Karena ayat ini Tuhan kan sudah berjanji untuk itu. Iya, kamu kan beriman katanya. Coba kamu minum itu. Tapi Berarti nggak bisa. intinya Iya, udah gini begini, Bang. tentang ayat ini, Ustadz Yusuf, tentang ayat ini berarti biar putus ya. Berarti belum ada satupun orang Kristen yang beriman terhadap Yesus karena belum ada yang Iya, belum bisa ada. full melakukan ini. Sudah Termasuk kalau Gian, untuk Gian itu. nggak beriman dia sama Yesus. Kalau untuk itu sudah banyak, tetapi Bang, Yesus juga sudah Kalau punya. banyak buktikan. Dengar dulu Kalau Bang, banyak gantian dulu buktikan. Bang. Begini Bang, di dalam Matius 4, di situ diceritakan bagaimana Yesus dicoba-cobai oleh iblis. Itu tadi saya bilang tadi. Kami nggak percaya Dia Yesus, dibawa Bang ke dalam Gian. Kami percaya gedung- Abang. Dia dibawa dalam gedung tinggi. Iblis kan mencobai dia kan, yang seolah-olah supaya apa ya? Supaya iblis supaya Yesus mengikuti perkataan iblis, ya kan? Memang benar yang dikatakan iblis, kau jatuhkan tubuhmu, nanti kau akan ditolong oleh malaikat Tuhanmu, oleh malaikat Allah. Tetapi Yesus kan nggak mau mengikuti perkataannya. Memang dia akan ditolong, tapi dia tidak mau mengikuti perkataannya karena Yesus katakan, engkau jangan mencoba-cobai Tuhan Allahmu, katanya seperti itu. Begitu juga. Tapi kan ini aku Bang mau- Gian, kami nggak nanya Abang Yesus, kan mau Bang. menguji aku kan, mencoba-cobai aku. Makanya aku katakan, sedangkan Yesus pada saat itu tidak melakukan apa perkataan dari iblis, maka Ini gimana saya sih? juga dalam hal ini tidak akan melakukan itu, Bang. Kami nggak Ini percaya ayat Yesus, ini Bang. khusus Bicara dari Abang. Yesus. Ini kan salah satu contoh maksud saya. Sedangkan Iya. Yesus ketika iblis membawanya ke dalam satu gedung, jatuhkanlah tubuhmu ke bawah katanya. Nanti malaikat Allah akan menangkapmu, iya kan? Berarti Abang nggak beriman, berarti Bang. Cuma Yesus saja yang beriman. Aku beriman, tetapi ada dalam Abang ada buktikan hal-hal Abang beriman. itu Anda kan sama saja menyuruh saya untuk mencoba-cobai Tuhan kan. Padahal itu kan nggak ada gunanya juga. Adalah Bang, kami percaya. Apa ya betul. gunanya Abang buat beriman. Anda? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu buat Anda. Oh, berarti kan itu nggak ada gunanya nipu ya Bang. Lah, Ketika Anda melihat Anda melihat mujizat, Anda juga tidak akan bertobat kan? Kenapa saya katakan Anda tidak bertobat? Ya berarti kitab Anda ini nggak ada gunanya buat Anda gitu. ya ada gunanya ketika Nah, Anda kalau ada melakukan gunanya, yang- coba aja buktikan Ketika- imannya dengan minum racun. Wah, itu sama saja namanya dengan mencoba-cobai Tuhan Allah. Nggak ada gunanya juga kok ditunjukkan buat Anda. Kenapa nggak ada gunanya? Yesus melakukan banyak mujizat dengan Dengan melakukan Yesus sampai orang. Gian. Dengar dulu. Kami nggak percaya Dia- Yesus. Dengar dulu Bang, dia membangkitkan orang mati. Bagaimana dengan orang-orang Kami nggak Farisi nggak coba? dengar Bagaimana cerita dengan dongeng, orang-orang Bang. Yahudi? Tetap juga mereka nggak percaya kok. Kami Mereka nggak nggak percaya percaya dongeng kok. Bang. Bang, kami nggak percaya dongeng Bang. Kami ingin buktikan Abang gitu loh. Itu kan menurut Abang dongeng. Itu kan menurut Abang dongeng. Kalau Abang fakta itu. Ya fakta dong kok Coba enggak. buktikan coba minum racun Abang buktikan. Ciri-ciri orang beriman minum racun tidak mati, coba Abang buktikan. Itu tidak berfaedah, mau buat apa dicoba? Faedah betul. Aku kalau Abang nggak mati aku betul murtad betul. Nah, besarkan dia Bang. Nah, betul. Oke, Anda bilang kalau seandainya saya nggak mati, Anda murtad. Emangnya? Oke. Besarkan dia Bang. Besarkan dia. Iya, Jangan murah dosa. Emangnya gampang-gampang begitu menjadi seorang Kristen? Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih Tuhan ya, bukan kamu yang Oh iya, memilih kalau Yesus, seandainya tapi percaya udah, aku Yesus. betul. Jadi jangan Betul Anda percaya mengatakan kalian nanti tuh. saya murtad. Wih, emangnya kamu pikir dengan Anda Iya murtad? salah. Astagfirullahaladzim. Dah. Kalau seandainya betul, aku percaya Bible itu adalah dari Tuhan. Nah, dah. Apalagi? Dah. Coba besarkan dia Bang ke santang. Dia mau open camp minum racun, tidak mati. Coba. Kalau betul berarti kitab Anda itu dari Tuhan. Coba.
Saya kan mengikuti pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dia sudah pernah dicoba iblis untuk disuruh jatuhkan badannya, tapi dia tidak Kami nggak lakukan. ngomong Yesus. Hari ini saya juga sedang dicobai oleh iblis melalui Anda. Saya juga nggak akan melakukannya. Kami nggak Kecuali ngomong dalam Yesus, keadaan Bang. Tuhan kecuali dicoba dalam keadaan iblis. terdesak, Anda mencoba Masuk untuk akal meracuni nggak tuh? seorang Kristen, maka itu tidak akan terjadi. Bang Gian, kami Kalau nggak Anda percaya Yesus. menyuruh, begini, kalau Anda ada kenal, kalau Anda memang tidak takut hukum, coba Anda diam-diam saja kasih masuk, coba kalau Anda berani. Kalau Anda memang tidak takut hukum ya. Abang kemana-mana nih bang, nggak Tidak sesuai dengan yang kemana-mana. tanya. Makanya jangan coba-cobain saya. Itu yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Disuruh dia Iya, jatuh dari saya gedung. Tuhan Yesus mencobai tidak bang, lakukan. saya bang buktikan gitu loh, bahwasanya Bible Anda itu betul. Oh, Tuhan Tuhan Yesus juga dicobai baca tidak iblis. Tuhan mati. Yesus juga Nggak dia masuk nggak akal. menjatuhkan dirinya loh dari atas gedung. Terus hari ini Anda menyuruh saya untuk mengancam nyawa saya. Ya. Oh, Anda tidak percaya dengan ayat Anda berarti mengancam nyawa Anda. Percaya, tapi nggak boleh dengan mencoba-coba seperti itu. Itu yang Nggak dikatakan dicobai, oleh. dibuktikan gitu loh. Itu Anda sedang mencoba-cobai. Itu Anda sedang mencoba-cobai. Oh, berarti Anda tahu itu nggak mungkin gitu. Bukan nggak mungkin, tetapi berarti untuk mungkin, menunjukkan mungkin. dengar bang, untuk menemukan mujizat itu nggak bisa dengan cara-cara seperti ini bang, dengan mencoba-cobai Tuhan. Ya kita coba dulu kuasa Tuhan, nggak bisa seperti itu. Oh, Iman abang Tuhan. Kristen Oh, abang bukan Tuhan. seperti itu. Oh, Bang Gian Tuhan. Loh, abang kan menyuruh saya Abang- untuk membuktikan perkataan Tuhan bahwa itu benar, ya kan? Maka kalau saya mengikuti perkataan Anda, berarti kan saya mencoba-coba Tuhan. Saya coba dulu Tuhan. Ya benar nggak yang seperti dikatakan siapa nih namanya ini? Kata abang si apa nih? Abang siapa tadi namanya? Abang Pangeran. Iya, iya, Itu saya sama saja mencoba-coba Tuhan. Karena Enggak lah bang, peristiwa. abang buktikan itu nggak coba-coba Tuhan, malah bagus bang. Saya pikir Anda begini, sudah baca begini. enggak bagaimana perjalanan Yesus ketika dia dicoba-cobai oleh iblis? Tuhan Yesus dicoba-cobai oleh iblis. Dia nggak mau Coba melakukan kok. ditengahin dulu Bang Yerusalem. Sebentar, Bang Gian, sebentar. Coba ditengahin dulu, silakan. Saya Yerusalem. melihat, saya mencermati kelihatannya diskusi ini stuck berjalan di tempat. Satu, kedua muter-muter di situ-situ aja. Dan ketiga yang paling penting, saya melihat beberapa komen di bawah ini. Salah satunya ada yang menarik, yaitu marilah teman-teman muslim berdiskusi yang bermutu sedikit. Maka saya pikir bijaknya kita sudahi saja ini, karena tadi dua alasan, muter-muter dan diskusi jalan di tempat. Mari kita angkat Iya, tema nggak ada yang lebih buktinya. bermutu. Mari sebentar Pangeran, mari kita angkat tema yang sedikit bermutu tetapi Sama juga, nanti muter-muter juga bang. sebentar Pak Pangeran, sebentar. Saya melihat ada beberapa tema yang sama sekali menutup celah untuk ayel-ayelan seperti kayak tadi kan, putar-putar di sini. Dan saya melihat ada beberapa tema yang menutup celah untuk perang ayat yang kontraproduktif, dan saya melihat beberapa tema yang menutup kemungkinan, menutup celah saling menghujat, yaitu kita angkat tema 100% firman Tuhan Bibelkah, Al-Qurankah, dari perspektif ilmu pengetahuan. Oke, itu temanya. Saya melihat sini tidak akan ada celah dengan rules, dengan aturan main, yaitu Muslim membawakan ayat dari Al-Quran, memaparkan secara komprehensif, kemudian Muslim tidak akan menyeberang ke Alkitab umat Kristen. Begitupun pada saat Kristen diberikan keleluasan untuk membawakan ayat dari Alkitabnya, maka Kristen tidak bisa menyeberang ke Al-Quran. Jadi masing-masing berbangga terhadap kitab sucinya, merujuk kepada apakah 100% firman Tuhan, Bible, atau Al-Quran, dari sudut pandang perspektif ilmu pengetahuan. Bagaimana, setuju teman-teman? Setuju, setuju. Aturan mainnya cukup adil ya. Dan host sama moderator berhak untuk menginterupsi jika keluar dari konteks tema. Oke? Baik, mari kita mulai. Oke, dari Bang Yusuf. Siapa Bang Yusuf perwakilan? sampaikan ini Bang Yusuf tentang langit-langit nggak ada tiang Bang Yusuf. Aku lupa ya Bang Yusuf. Nanti dulu. Sabar Pangeran. Kita teratur. Nggak usah kita. Itu namanya Anda sudah banyak menyeberang. belajar dulu supaya kamu Anda bisa sudah mengerti menyeberang. mana kiasan. Saudara muslimku, kalau Anda sudah langsung menembak ayat orang lain, berarti menabrak aturan mainnya. Kan tadi saya bilang, nggak boleh kita nyebrang ke kitab. Masing-masing membawa kitab sucinya, oke? Nah, mari kita angkat satu tema yang sedikit bermutu, ya kan?
yaitu 100% firman Tuhan, ya, dari sudut pandang, perspektif atau sudut pandang temanya dari saya. Oke, saya hadirkan dulu temanya ya, pelan-pelan ya. Dibutuhkan kesabaran ya, supaya tidak keluar dari konteks. Sebentar teman-teman. Ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jan Santang. Waalaikumsalam. Ya. Di sini kan saya ikut Wita. Saya mau izin duluan aja ini. Soalnya ada yang dijemput juga. Oh, Jumatan ya. Iya, sekalian lah. Baik. Soalnya ada yang dijemput ntar. Oke ya. Siap, Ustaz Yusuf. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. silakan. Waalaikumsalam. Kita mulai dari pihak Muslim dulu, ingin membawakan narasi yang berkaitan dengan tema ini, pembuktian bahwa 100% firman Tuhan adalah dari Qurankah, Alkitabkah, dari sudut perspektif ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin memulai dari pihak Muslim, silakan. Atau saya, jika diizinkan, saya mewakili. Iya, Bang Bang. Naging mau masuk? Ya nyimak dulu bang. Coba Baik. aku dulu bang. Oke, gini Bang Gian, halo Bang Gian. Bang Gian lagi main sulap, dia menghilang. Ya, bagaimana Bang? Silakan Bang, bicara saja Bang. Oke, baik. Dengan persetujuan dari pihak Kristen, yang mempersilahkan Muslim untuk bernarasi dengan aturan main, Muslim membawakan kitab suci Al-Qurannya, tidak Oke. menyeberang ke Ustaz Alif, Ustaz dan Alif. sebaliknya. Silakan. Oke, Bang Gian, di dalam Al-Quran itu ada di surat At-Tur tentang di laut ada api Bang. Dan ternyata benar Bang bahwasanya ada api di dalam laut Bang. Coba di dalam Bible apa Bang? Di surat At-Tur Bang, At-Tur Oke, ayat saya 6. tanggapi dulu Bang ya. Sabar bang. Jadi kan di dalam At-Tur ayat 6 itu bang tentang api di dalam laut bang. Ternyata setelah diselidiki ada api di dalam laut bang. Silakan abang tunjukkan di dalam Bible apa yang terbukti itu bang, kata-kata Bang Yerusalem bang. Kita masing-masing menunjukkan ayat bang. Tidak boleh menyeberang. Gitu lah, abang nggak mengikuti peraturan. Coba gantian. Tunjukkan di dalam Bible yang terbukti saat ini bang. Di At-Tur ayat 6 ada api di dasar laut. Nah, coba di dalam Bible di mana ada yang terbukti seperti Al-Quran. Itu kata Bang Jero bang. Silakan. Ya, Ustaz Alif, Assalamualaikum. ini abang sama saja kayak mencari kelebihan kitab Anda. Jadi kalau terkait dengan apa yang tertulis dalam kitab Anda yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam dan yang sekarang kebenaran itu memang sudah bisa teruji. Begini bang, kalau masalah itu di zaman itu pun juga di dalam kitab suci di zaman kitab suci Anda dihadirkan, itu kan memang sudah perkembangan ilmu pengetahuan itu kan sudah bisa didapatkan. Di mana bang? Di mana kita temukan itu bang? Di mana? Di mana bang kita temukan itu bahwasanya ada api di dalam laut itu bang? Di mana bang selain Al-Quran? Iya, enggak, di sini kan Anda mau membanggakan, bahwa apa yang ada tertulis dalam kitab suci Anda dan itu ternyata benar, kira-kira seperti itu toh, sesuai dengan apa ya, ilmu pengetahuan yang sudah bisa dibenarkan untuk saat ini kan kira-kira seperti itu kan, itu yang Anda banggakan ya kan? Lalu kan abang bilang kan bahwasanya itu udah ada sebelumnya. Coba di mana kita temukan saat ayat itu ataupun perkataan itu ada manusia menemukan api di dasar laut? Coba tunjukkan. Kita pakai data bang. Siapa namanya bang? Ini begini, siapa namanya? Maksudnya siapa namanya bagaimana? Abang ini nggak mengikuti peraturan bang ini. Tadi kan kata gini, kita menunjukkan masing-masing ayat bahwasanya yang terbukti saat ini. Kami menunjukkan ayat di At-Tur ayat 6 dikatakan oleh Al-Quran ada api di dalam laut. Abang sama-sama bang, kami pun ada di ayat kami yang terbukti saat ini gitu loh bang. Lah, bro. Itu kan Anda kan membawa standar kebenaran apa ya kitab Anda. Kalau ada isinya begini,
Maka itulah kitab yang benar. Sementara kitab kami bukan berbicara untuk terkait itu, tapi berbicara untuk pada kebangunan rohani kan, untuk percaya pada Yesus Kristus yang adalah Allah yang Oke, menjadi saya manusia. tengahi mungkin Ular muter-muter terus makan ya. debu tanah bang, ada bang. Terlalu Ini, jauh sebentar, Anda sebentar. membawa-bawa itu. Pangeran, bentar bang. Selamat siang bang ya semuanya ya. Sebentar. Ustadz Alif, Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, ya Monggo Ustadz dilanjut. Alif, ini temanya ini Ustadz Alif nih ya, saya gedein dulu Bang Yerusalem. Al-Quran dan Alkitab dari perspektif sains. Ya, dan ini merujuk kepada pembuktian. Ini merujuk kepada pembuktian 100% firman Tuhan, Al-Qurankah, Bibelkah dari perspektif ini. Silakan. Saya jawab boleh bang ya dulu. Selamat siang. Boleh, silakan. Teman-teman. Oke. Alkitab Silakan. itu tidak ada mengandung bahasa untuk tentang sains atau apapun bentuk teknologi. Ya bang ya. Kenapa dikatakan Alkitab itu menceritakan perjalanan kehidupan manusia dari zaman penciptaan sampai menuju nanti ke zaman akhirat. Dan di situ di Alkitab kami menceritakan tentang perjalanan manusia pertama sampai manusia terakhir nanti yang akan disebut akhir zaman gitu bang. Oke, Jadi- sebentar saya potong. Saya hostnya di sini. Coba Ini nggak abang siap, narasikan. Cuman mau menghindar. Ya, coba abang Bukan menghindar tunjukkan. bang, karena Enggak, sebentar. Bukan menghindar, Bang. Coba Orang Anda abang tunjuk. memaksakan. Alkitab itu berbicara tentang antara hubungan manusia dengan Tuhan. Nanti ilmu pengetahuannya itu yang akan ditanamkan di dalam pikiran daripada umat-umatnya. Makanya orang-orang Kristen banyak teknologi yang bisa ditemukannya, kepintarannya nggak diragukan lagi. Ilmu pengetahuannya ditempatkan pada umat-umatnya. Tetapi untuk Iya, bimbingan betul, kerohaniannya itu yang diisi Mari, di dalam karena Alkitab. Tuhan tidak mencampur Mari adukan. langsung aja. Saya tipikalnya orang, izin teman-teman. Saya tipikalnya orang yang tidak suka buang-buang waktu satu. Kedua, mari kita langsung masuk ke sub materi dan membuktikan apa yang baru saja Anda ucapkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ayat di dalam Al-Quran. Ada data 21 orangnya, Bang, yang tumbangnya Abang bikin. Ya udah diam dulu lah. Ada di saya. Nanti saya buktikan. Ada hasil labnya di sini. Nanti saya buktikan. Oke, baik. Oh, ada labnya. Oke, baik. Maaf. Oke, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Muslim di dalam surat Ar-Rahman 19:21. Oke, saya mulai lagi dengan kalimat begini deh. Seperti kita ketahui, teman-teman, di setiap kitab suci dari umat agama apapun, sudah bosan kita mendengar kata-kata Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sudah bosan kita mendengar Tuhan itu menciptakan bumi bulat dan bulat. Sudah bosan kita mendengarkan Tuhan itu yang menciptakan proses air hujan turun ke bawah berdasarkan atas penguapan air laut. Bosan. Mari kita angkat yang lebih spesifik lagi. Pembuktian bahwa dengan akal logika sehat, dengan merujuk kepada kitab sucinya masing-masing. Begitu banyak bertebaran di dalam Al-Quranul Karim, surat-surat untuk membuktikan bahwa 100% firman Tuhan bukan karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali ayat-ayat bertebaran, tetapi saya hanya membawakan satu saja di sini, yaitu Ar-Rahman ayat 19:21. Di sini dikatakan dia membiarkan dua laut bertemu dan di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui masing-masing. Nikmat mana yang kau dustakan? Apa ini? Siapa baginda Rasulullah sehingga membawakan Ar-Rahman 19:21 ini? Apakah beliau seorang profesor ahli oceanografi? Of course not. Apakah beliau ini ahli seorang pakar geologi? Of course not. Apakah beliau baginda Rasulullah ini seorang pakar ahli ilmu satelit untuk pemetaan di atas muka bumi? Of course not. Mari kita lihat seiring berjalan waktu pembuktian daripada bahwasanya Al-Quranul Karim 100% firman Tuhan bukan karangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik sebentar teman-teman ya, biar saya lebih komprehensif membawakannya.
tidak timbul fitnah. Ya, tunggu ya teman-teman. Sabar, ini lagi mau buka data. Dan saya mohon dengan sangat untuk dari pihak kekristenan bawakan juga datanya dan ayatnya ya. Tolong ditampilkan. Kita apple to apple, kita fair-fairan. Data dibantah dengan data, tunjukkan ayatnya. Jawab, Oke, saya baik, boleh baik, apa? baik, baik. Sebentar. Baik, ya. Oke. Berkaitan dengan 1921 Ar-Rahman, bahwasanya dua air laut berbeda warna, terpisah, dan seolah ada dinding pembatas. Padahal tidak. Dari mana baginda Rasulullah mengatakan ini? Seperti saya katakan tadi, beliau bukan pakar oceanografi, bukan pakar geologi, bahkan pemetaan di atas bumi ini. Artinya di sini memperkokoh bahwasanya dari perspektif ilmu pengetahuan menegaskan bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah berasal dari Sang Maha Sumber, Sang Maha Menguasai, Sang Maha Menciptakan, sehingga dia tahu apa yang terjadi di atas ciptaannya. Mari kita merujuk kembali. Dengan seiring berjalan waktu, kita pernah mengenal, mungkin teman-teman, apa ini Yerusalem? Udah gila kali. Nulis-nulis GNS, Aided Inertial Navigation System, atau dikenal dengan pemetaan dengan menggunakan satelit. Mari kita saksikan. Apakah beliau ahli pemetaan dengan teknologi tinggi? Saya rasa tidak. GNS atau Aided Virtual merupakan suatu sistem teknologi, yaitu pemetaan di atas muka bumi melalui satelit. Oke? Balik lagi ke awal. Siapa baginda Rasulullah? Kok dia bisa menyampaikan itu? Ar-Rahman 1921. Apakah beliau tahu? Apakah beliau bisa tahu ada itu air, laut, berbeda warna, berbeda rasa, di Selat Gibraltar, dari 5 titik di atas muka bumi ini, dari berbagai macam keanehan itu? Saya ambil contoh satu saja, yaitu di Selat Gibraltar. Dari mana baginda Rasulullah mengetahui? Sedangkan jarak antara Mekah dengan Selat Gibraltar itu berjarak 4.673 kilometer, saudara-saudara. Apakah baginda menyelami perjalanan ini sampai ke Selat Gibraltar, kemudian balik lagi ke Mekah, kemudian menyampaikan wahyu Ar-Rahman 1921? Hey, come on, wake up. Pakai otak kalian yang sering mengatakan bahwa seorang nabi keluar dari gua mengaku rasul dapat wahyu. Pakai otak kalian. Apakah baginda Rasulullah bisa menyampaikan At-Tur 6? Apakah baginda Rasulullah bisa menyampaikan Al-Furqan 53, Al-Qiyamah 1,4, 1-4? Apakah baginda Rasulullah menyampaikan Ar-Rahman 1921 ini atas karangan beliau? Tidak, teman-temanku Kristen, tidak. Pakai otak kalian. Apalagi yang sering mengatakan baginda Rasulullah itu adalah nabi palsu, keluar dari gua langsung diangkat jadi rasul. Sekali lagi, dengan pemaparan saya, betapa bangganya saya sebagai seorang muslim dengan Al-Quranul Karim yang merupakan 100% firman Tuhan dengan pembuktian sains di zaman era sekarang. Jika Anda pun sebangga saya dengan Alkitab Anda, tunjukkan satu ayat di dalam Bible Anda yang berkaitan dengan sains, dan fenomena itu masih kita bisa lihat hingga hari ini. Silakan. Ya, silakan. Untuk teman-teman Kristen, silakan untuk dibantah dan disajikan deh datanya ya. Oke, datanya Bang. Oke, disajikan. siap. Ini saya Silakan. jelaskan ya, Bang ya. Membicarakan kitab suci itu bukan berarti bicarain tentang sains, ya Bang ya. Itu ada porsinya. Dan menurut host kami berhak untuk menginterupsi jika pemaparannya tidak sesuai dengan konteks tema. iya, dengar dulu Bang. Kan saya bilang kalau Abang Cuma bicara di include- dalam Alkitab tidak akan ada ditemukan tentang Tidak. ada sains. Ya Bang ya. Alkitab. Kami menggunakan bahasanya Alkitab, Bang. Oke. Nah, bentar dulu Bang. Sebentar ya, sebentar. Yang lain sebentar dulu. Oke.
Jadi Anda mundur dengan tema ini, oke? Bu, gini Bang, kalau membicarakan manakah kitab Tema suci ini yang Anda paling terima nggak benar-benar tema ini? suci? Ya, Tema kalau ini tema Anda itu terima nggak? itu untuk menerima, itu memenangkan untuk pihak kalian. Kita adu. Oh, jadi Anda mundur Kitab mana dengan yang tema paling ini? suci, Bang? Kitab mana yang Tunggu. paling suci? Tunggu, Anda mundur dengan tema ini. Ini gini Bang, kalau di itu kan tema nggak disepakati Bang. Tadi kan Memaksakan membicarakan tema. apakah, dengar dulu Bang, ini kan temanya tadi kan saya dengar. ngaco ini. Apakah temanya itu ada sepakat tentang sains? Kan nggak ada. Tadi kan apakah Jadi cara pembuktiannya kayak mana, yang Bang Majid? Kalau membenarkan betul-betul, Bang. Alkitab apa Quran yang Udah memberitakan berarti intinya dia mundur dengan katanya tema gitu ini ya. loh. Kita ganti Ini, tema aja. ini, Intinya dia mundur. Kalau tadi Saya dikatakan kasih Pangeran, bantuan data dah Bang. buat teman-teman Kristen. Tadi yang dikatakan Pangeran, makan itu saya debu sepakat. tanah. Nah, itu Bagaimana bukti kita sains, ya. membuktikan bahwa isi Alkitab sudah dinubuatkan, baru terjadi. Itu baru saya sepakat. Kalau berbicara Oke, tentang Bang isinya Yerusalem, pada kalau pengetahuan, Bihar, ya Bang itu Yerusalem, kita. Bang Yerusalem dengan datanya, dengan keakuratan di Islam itu, di Al-Quran itu ternyata terbukti. Jazakallah Bihar dengan datanya Bang Yerusalem. Oke, berarti Bang, berarti terkait izin, dengan izin, bumi izin, bumi izin, itu datar itu bagaimana izin, itu Bang? izin. Karena saya yang ditanya, maka saya berhak memakai hak saya untuk menjawab pertanyaan host. Begini teman-temanku sekalian yang ada di atas maupun di bawah dan host, tanpa mengurangi rasa hormat, berarti saya ingin menyatakan nubuatan saya sudah saya genapi. Yaitu apa nubuatan saya? Saya akan tumbangkan setiap Kristen yang mengangkat tema pembuktian 100% firman Tuhan, betul. Al-Quran Ini atau Bible, ke-26. Al-Quran atau Bible dari perspektif ilmu pengetahuan. Lantas tadi saya mengutip, ada yang ngomong bahwa nubuatan. Ini bukan nubuatan, ini bukan cocokmologi. Kalau cocokmologi itu, ya kan, barangnya telah diketahui, baru ini dikabarkan sesuatu barang yang jauh ratusan ribuan tahun itu sudah ada. Ya, di zaman itu juga kan sudah ada ilmu pengetahuan, Bang. Sedangkan itu belum baik. itu Selesai. saja. Selesai. Para dengar dulu, Bang. Bentar, gantian dulu, gantian dong bicara. Apapun argumen Anda, tetap secara sportif Anda akan mengatakan, yes, Yerusalem, saya akui. Yes, Di yes dalam apa? Biblos- Di dalam Begini, Biblos Bang. tidak ada satupun pembuktian bahwa Biblos itu adalah 100% firman Tuhan. Di zaman itu, Bang, orang-orang Oke, juga udah sudah clear ya. menyelidiki. Ini udah Orang-orang clear. sudah menyelidiki Sebentar, terkait dengan sebentar. itu, Bang. Sebentar. Yang lain sebentar dulu. Jadi di zaman itu Berhubung ini udah sudah ada clear, orang yang saya menyelidiki persilakan. itu, Bang. Kemudian Siapa Bang Gian? Siapa Bang Gian? dituliskan. Bang Gian, siapa dulu zaman dulu Bang Gian? Siapa namanya dulu? Bentar. Ya, Kan nggak yang lain tahu udah ya. ini. Tanya saja siapa yang menulis itu di kitab Anda ya. Kalau bisa Anda tanyakan, tanya. Jangan menipu gitu ya. Faktanya ilmu pengetahuan. Bentar, saya mute dulu. Sekarang giliran Ustadz Alip, kita kasih kesempatan Ustadz Alip untuk berdiskusi ya melawan dua Kristen ini. Nanti giliran lagi ya, di loading lagi ya. Yang lain istirahat dulu. Silakan Ustadz Alip. Ini ada dua Kristen nih. Nah Bang, Baru gimana saya. ini belum kami selesaikan. Tadi Abang nyuruh gimana tanggapan orang Kristen, langsung Abang potong. Kan itu nggak adil loh, Bentar. Bang. Ustadz Alip monitor nggak Ustadz Alip? Ustadz Alip. Monitor, silakan. Tapi poinnya begini loh, yang saya tangkap memang kawan Kristen ini, mungkin kita sebagai Muslim harus memaklumi kawan-kawan Kristen, karena memang tidak bisa ditandingkan kitabnya dengan Al-Quran. Tidak bisa, tidak ada lawan. Jaminan itu tidak ada. Makanya, ya itulah faktanya tidak sanggup untuk melawan tentang tema ini. Karena gini ya, kalau Al-Quran itu sudah mengabarkan, bunyinya di surah 41 ayat 53. Di situ dikatakan, saya pakai bahasa Indonesia aja ya, akan kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu, kekuasaan Tuhan di seluruh ufuk bumi dan pada diri manusia.
sehingga benarlah firman Tuhan itu. Nah, untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menunjukkan, mengabarkan tentang tanda-tanda kekuasaannya di mana manusia belum menguasai tentang informasi, ilmu pengetahuan, seperti yang tadi dipaparkan oleh saudara kami Ahli Yerusalem. Di zaman itu sudah nggak ada perkembangan ilmu pengetahuan, Bang. namanya, Sedangkan sampai namanya. Yesus lahir saja, itu sudah ada ilmu Makanya- perbintangan. Itu sudah ada ilmu perbintangan. Di Alkitab itu Kok ada jadi ilmu tertulis. perbintangan? Iya dong. Kok jadi ilmu perbintangan? Ya sudah, kalau Itu sudah kan sebagai ada. bukti bahwa ilmu pengetahuan gini, sudah berkembang gini, mulai dari Bang, zaman Bang, Yesus Bang. lahir. Iya, saya bilang Apalagi? tadi kitab Anda. Dengerin dulu dong, santai. Habis ini Anda sanggah ya. Habis ini Anda sanggah. Oke. Faktanya saya bilang tadi, Kristen kitabnya tidak bisa melawan bukti kebenaran Al-Quran. Kalau kitabnya bisa, silahkan buktikan. Kalau tidak bisa, silahkan minta bantuan kepada ahli perbintangan, ahli nujum, ahli uka-uka, ahli terserah orang sihir, yang pada waktu sejaman dengan Nabi kami membantah bahwa informasi itu dikabarkan lebih dulu oleh mereka. Silahkan. Kalau kitab Anda kan sudah membantah, sudah tidak sanggup. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, silakan datangkan surat semisalnya. Wad'u syuhada'akum, ajak teman-teman kalian dari kalangan genderuwo, kayak ahli bintang, ahli bulan, ahli mata, apapun itu, yang mengabarkan tentang kehebatan alam semesta sebelum Nabi kami mengabarkan. Monggo, kitab Anda sudah tidak sanggup, panggil kawan-kawan Anda. Silakan. Ini boleh Silakan, nggak? kalau nggak sanggup Saya cari sampai aja ahli habis ngibul, dulu. pasti tahu itu ahli ngibul. Ya, boleh nggak Ganti saya bicara menanggapi dong. Ini sampai diskusi habis? bagaimana? Kalau mau ganti tema, kasih dulu kami juga menanggapi dulu, baru kita ganti tema. Iya dong, betul itu. Masa langsung dipotong gitu loh? Iya, nggak fair. Mm-mm. Oke, gantian ya. Oke, jadi pertama Bang, kalau Anda mau menyandingkan kitab Anda dengan kitab kami hanya dengan membuktikan tentang ilmu pengetahuan, itu nggak fair. Karena apa? Memang kitab kami, Tuhan kami itu fokus untuk penyampaian tentang dirinya dan misi keselamatan itu sampai nanti kepada akhir zaman nanti. Itu yang dia fokusnya kepada situ, nggak fokus pada tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ditanamkan pada akal manusia kepada para umat yang diperkenankannya. Siapa umat yang diperkenankannya? Sebelum Yesus datang adalah bangsa Israel. Makanya sampai sekarang memang nggak kita pungkiri bagaimana kemampuannya kan, kepintarannya. Setelah Yesus lahir siapa ya? Umat-umat Kristen ya. Lihat saja bangsa-bangsa yang berumat Kristen. Itu bagian itu dari pandangan saya. Saya sebagai host. Sebentar, saya sebagai host saya instruksi. Saya minta Kan sebentar. Tadi kan Bang Jeru. berkutatnya tentang itu, ya kan? Diskusi jalan di tempat. Anda bilang tentang firman-firman yang tadi ditanyakan Ustadz Yusuf, tetapi Anda tidak bisa jawab, malah muter-muter. Maka saya bilang, mari kita masuk ke tema yang eksak, pasti, tidak ada eyel-eyelan. Dan rules-nya jelas. Saya tidak menyeberang ke kitab Anda pun demikian. Dan Temanya ini itu Bang, harus fair dari Gitu. kedua belah pihak. Jadi, Bang. sekali lagi, Itu. memang Tadi itu nggak ada dalam kedua belah pihak loh Bang. Abang mengutipnya dalam sains. Memang benar terbukti ya. Yerusalem itu sudah 21 orang dalam 2 minggu ini tumbang dengan tema itu. Karena memang tidak ada pembuktian bahwasanya Biblos itu 100% firman Tuhan. Saya bisa buktikan 74 pakar dari University of Harvard, 74 pakar loh. 74 pakar Alkitab Perjanjian Baru yang dipimpin oleh Dr. Robert Wefang melakukan riset sekian lama kemudian menyimpulkan bahwa hanya 18%, hanya 18% firman Tuhan. Sisanya 82% adalah palsu. Pertanyaan saya, apakah Di mana? Enggak, tunggu Bang, saya cut dulu. Di mana ada tertulis palsunya Bang sisanya? Enggak tunjukkan data. Tunjukkan data yang sisanya 80 sekian persen itu adalah palsu, di mana tertulis Bang? Tadi ini udah melenceng, katanya nggak boleh Alkitab, bahas Alkitab. Ini udah melenceng banget ini dengan topi. Dia ngasih topi tapi dia pula yang melenceng gitu loh. Anda tadi topik ini naik karena tadi terputar-putar mengenai firman. Nah, saya mengajak Anda, kita buktikan Bibles atau Quran 100% firman Tuhan.
Iya, kita membuktikan itu, Bang. Kita membuktikan Anda bicara firman Tuhan, tapi Anda Firman bawa-bawa Tuhan. ilmu pengetahuan alam. Ini Iya. apa nih? Kita Korelasinya di mana? membuktikan. Abang masih nyadar nggak ini? Maksudnya minum air putih dulu, Bang. Tadi katanya temanya belum disepakati. Gimana Kita ya? uji ayat per ayat kita uji verifikasi apakah benar 100% Itulah firman Tuhan. Ayo, mari kita uji ayat demi ayat. Ayo. Dari Mari kita uji. perspektif tadi aja kau sudah tumbang. Memang Ya, itu buat yang terbukti kok. mana? Sudah Yang mana terbukti, tidak tumbang? ada satupun. Kau Kalau adalah mau orang yang adil, ke-23. jangan Kau mau adalah menang orang ke-23 sendiri. yang tidak bisa merespon Bukan, apa yang kami saya orang katakan Kristen tadi. nggak bisa dinarasi Kau orang bernarasi. ini yang saya tumbangkan dengan nubuatan saya bahwasanya Mana nggak ada Masa tumbang kami juga, kok nggak ada tumbang. tidak ada satupun seorang Kristen paling cerdas untuk hatuha dengan Yerusalem dengan tema ini. Abang Ayo, saja saya yang sama mengklaim. Kau Abang orang yang ngeklaim. 34, tidak bisa kau munafikan, kau tidak bisa kau pungkiri, tidak bisa kau hianati perucapan saya bahwa saya bernubuat. Saya Ayo. bosan dengan tema-tema Tuhan, konsep penebusan dosa. Mari kita angkat tema baru yang lebih edukasi. Ya memang itu isi Alkitab. Ya Maka itu udah, yang ayo kita bahas. bagus. Ayo kita tentang fokus ke firman Tuhan. Gimana? Iya. Kalau kau bilang Anda bicara Tentang kita firman Tuhan kita bawa ilmu fokuskan pengetahuan gimana? alam. kalau kau bilang ayo, saya kutip kalimat saya terakhir saja ya. Begitu bangganya saya dengan pemaparan saya dengan dan kitab suci saya Al-Quranul Karim. Jika Anda Ya wajar sebangga itu dengan bagaimana kitab Abang, Anda, wajar itu. Wajar. Tunjukkan jika Anda sebangga dengan saya sama dengan kitab Anda terhadap kitab Anda. Tunjukkan satu ayat di dalam kitabmu yang berkaitan dengan pembuktian bahwa 100% firman Tuhan yang berkaitan dengan pembuktian fenomena alam itu kita masih bisa lihat hingga hari ini. Silakan Apa satu ayat. hubungannya? Kalau saya di posisi Anda, saya akan membawa Banyak. mulai dari Banyak izin sedikit. Sebentar, izin sedikit sekali. Banyak data di Bibelnya, perkataan Yesus itu tidak terbukti. Apalagi berbicara sains ya. Oke, nggak Banyak apa-apa. Kita perkataan Yesus. buktikan aja. Satu Bu. saya kasih contoh ya. Perkataan Yesus yang tidak terbukti satu ya. Coba baca tuh. Nah ini kalau Bunda ini nanti kalau dia sudah nggak bisa menganggap lagi, nanti dia ngomel-ngomel nih kerjanya, marah-marah, ngomel-ngomel, Saya kan kasih punya turun hak dulu. orang. Udah Nah, tahu dengar dulu dulu. nanti jadi sorbannya. Satu. Diam dulu. Apa kata Satu Yesus? aja satu. Dengar dulu. Apa kata Yesus ini pembuktiannya bahwa nggak benar ya perkataan. Kata Yesus, di antara kalian yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali. Nah, saya tanya, sekarang abad 21, siapa yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus? Nah, itulah tanda-tanda kebohongan yang nggak benar. Ada ya. yang nggak mati kan? Ada yang belum mati kan? Yohanes. Ya, siapa yang sejaman dengan Yesus yang Yohanes. belum mati, yang belum mati Yohanes. sampai sekarang? Silakan lanjut, Lucifer. itu aja Dia kutunjukkan ya. Dia melihat. Bentar dulu, Bunda. Bentar. Aku nih jawaban aku banget Iya. suka kan Kalian dengan bertanya apa nggak yang mau dikasih ngasih ya. Siapa? Boleh. Iya, Silakan. diam. Karena Yohanes Diam, iya. melihat, makanya dia menuliskan Wahyu. Sampai Ya, sekarang makanya belum dia mati menuliskan kata Wahyu. Yesus. Penglihatan- Ingat, Yesus kan penglihatan belum anak manusia datang. berada di kerajaan surga. Lah, Yesus kan belum datang, Bang. Dia Kata Yesus, gini, di antara astaga, kalian yang Bu. hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum Ya udah, Anak Manusia datang kembali. Sekarang saya tanya, Ya, dia Yesus kan datang. belum datang Dia nih. datang dalam mimpinya dan Saya dia tidak datang berbicara, dalam- Yesus tidak bicara mimpi. Nyambung Karena baju dia itu. Yesus Bukan, dengar bilang, dulu. sebelum, dengar dulu. Yesus bilang, ada yang tidak akan mati sebelum melihat kan bukan mimpi. Melihat Anak Manusia datang kembali sebagai Raja. Nah, Yesus kan belum datang. Berarti itu nggak Baca, benar Bu. data-data di Bibelmu. Kemudian ada lagi benar, satu, benar. ya. Baca di Wahyu, Oke, itu ini sebentar perbuatannya dulu. bagaimana Yohanes melihat Sebentar kedatangan dulu, Yesus. ada lagi satu data ya, satu lagi data saya kasih tahu, baru dua Enggak, data saya kasih tahu ya. saya jawab dulu, Kata saya jawab Yesus, dulu supaya kalau fair. imanmu sebesar biji sesawi saja, kau bisa berkata, pindahlah kau gunung. Bisa kau memindahkan gunung. Pertanyaan saya, Malah itu sah aja pertanyaan pendeta-pendeta, Anda. dengar Sudah dijawab dengar itu dulu. tadi. Apakah dengar Gunung dulu, Mahakam kan itu kau di ngeyel Mesir semua. boleh ditengok gunung Sudah yang dijawab bertiga. katanya itu sudah dijawab 3 tadi. kilometer. Kata Bibelmu, sebentar, gak ada kau jawab ya. Kata Bibelmu, Tadi sudah Bang, dijawab itu. kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kau bisa berkata, gunung ini pindah ke sana, gunung itu pindah ke situ. Apapun bisa terjadi, tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, sekarang saya tanya, berarti kalian semua oten di seluruh dunia belum Iya. punya iman ya? Jangan Karena belum ada mendongeng yang ya. bisa memindahkan gunung. Oke. Itu dua aja itu kau selesaikan. Udah, Silakan yang lanjut. Mendongeng ya.
Udah Jawabannya ya. jangan mendongeng. Saya Kamu jawab, buktikan. di Gunung Mahatam itu terjadinya pindah selama Mendongeng. jarak 3 kilometer. Itu pembuktiannya ya, itu pembuktiannya. Ah, Jadi Yang ditanya data-data kamu, gunung pindah. bukan Boleh mendongeng. Waduh. Tunjuk datamu. Di mana gunung itu pindah? Ini Tunjuk. ya minimal Lanjutkan, yang Pak ringan Ustadz. aja, Lanjutkan, Bunda, Ustadz. Bunda, minimal yang ringan aja. Coba yang kawan Kristen siapa yang bisa memindahkan saldo rekeningnya ke saldo Bunda Rahma? Yang ringan Boleh, aja, boleh, silakan. boleh Ustaz. Betul. Iya benar-benar. Lanjut. Ustaz Alif, Ini ya. saya izin Ustaz Alif. Jadi tadi saya- Bang Rojo Saya yang boleh monggo nggak lanjut. bernarasi? Tadi kan Panjang kalian hidup saya. ini Enggak. Gini sebentar. Ini kan kami Saya dua cuma orang 10 detik. Kristen, 10 detik aja, ngadapi 10 7 detik aja, orang. 10 detik aja saya mau bicara. Sebentar, Saya sebentar, belum Bang duduk Yerusalem, dulu. sebentar, Bang Yerusalem, sebentar. Menghadapi Kok saya 7 nggak ada orang, siapa dikasih aja 7 orang? narasi? Nggak ada yang ikut debat 7 orang. Lu jangan framing lo, si anak durhaka lo. Gua turunin lo. Gak Kok usah anak kita-kita lo. durhaka? Terus berapa orang Iya, Bang gua itu? tahu lo. Kita kan berdua. Terus yang Saya belum bernarasi loh. Orang Iya, belum tapi ikut, abang di situ nggak ikut ikut debat, mendoakan. yang ikut debat cuma Lain Bang diam Yerusalem. lo. Gini, oke. Saya kasih Mau framing lo? udah nggak usah diperpanjang lagi. Oke. Minta maaf lo, minta maaf lo. Kalau Bang nggak gua Rojo, turunin, minta maaf lo. Kasih tunjuk, Saya kasih diam kami dari tadi bernarasi, kasih kami bernarasi dulu sampai tuntas. Kayak 3 huruf ini bernarasi panjang lebar, kami diam gitu ya. Jadi membuktikan Bukit Mahatam itu pernah bergeser, ini buktinya. Saya kasih tunjuk gambar-gambarnya. Ya itu Kristen yang pindahkan ya. Besarkan dia Bang. Besarkan kalau itu Kristen yang pindahkan. Oke, besarkan dia Bang. Bang Kian, kita harus fair. Kita buktikan kalau itu adalah Kristen yang memindahkan. Iya, boleh. Ini kan siapa kalau namanya di bicara- situ? Besarkan Bang. Siapa namanya di situ Bang? Siapa namanya di situ? Buka. Kalau kita Besarkan dia Bang Kian, Bang Kian. Ini bro. Ini gunung-gunung yang dipindah, Gunung Mahatam yang Itu dipindah. dongeng, itu mitos. Baca lengkap ya, itu mitos. Buka itu baru baca, itu mitos. Dongeng. Aduh. Nah, bacakan. Baca, buka. Baca. bagaimana? Itu mitos. Dongeng, buka. Menurut Anda mitos, maka suruhlah dihapus di Google itu kalau itu mitos. Oten. Kalau iya Kenapa betul, kalian kalau bisa itu sekali, mitos, kan? hapuskan Kenapa di Google sekali? aja gitu loh. Kan ada Menkominfo kan suruh hapus, kan anak buahnya suruh hapus. Iya kan? Kau bilang itu yang di Bandung, gunung apa namanya? Tangkuban Perahu. Kenapa nggak sekalian kau ceritakan kalau Tangkuban Perahu itu adalah cerita legenda tentang seorang anak yang mengawini ibunya. Sekalian itu lebih enak dengernya. Dan Ini memang itu bukan- kan disebut legenda. Memang kan disebut legenda. Ini namanya? nggak ada tertulis legenda kecuali kalau ada ditulis legenda Yesus tidak mukjizat terbesar bercerita. terjadi di Mesir. Yesus Baru. tidak berbicara Ini. legenda ya, itu fakta. Ini Kamu legenda tanya kau aja ceritakan di situ. cerita Mana? rakyat Di ini. Ada situ klaim baca Mesir, cerita legenda, di rakyat situ ada ini klaim baca mitos. legenda, Itu bukan ada klaim baca di legenda situ ya. legenda, tidak ada. Kalau Tangkuban Perahu, buka, Gini. ditulis legenda. Hanya buka itu, buka itu. Buka itu Gunung Mountain. Buka itu Gunung Mountain. Buka. Bukan dulu Bang. Buka dulu. Buka dulu. Tadi Membuat Kenapa closing kalian Bentar, ini dua bisa orang tertib ini nggak? baru Kalian kalian ini loh? bisa Saya tertib nggak? bilang, 15 detik. Sebelum saya turun, Bisa saya tertib izinkan nggak saya ini? membawa closing statement. Oke? Jika diizinkan host, saya mulai ya. Closing statement saya adalah Silakan. sepanjang hidup saya di Komal Lintas Iman ini, saya belum pernah minta tolong kepada teman-teman Kristen. Tapi kali ini, hari ini, pagi ini, saya mau minta tolong. Apa pertolongan saya adalah, tolong, Oten yang di atas sama yang di bawah, ada yang punya nomor WA Kristen yang paling cerdas nggak untuk hatua dengan saya? Makasih. Kami sudah Bang, yang paling cerdas Bang. Bagus melawan. Juga yang paling cerdas makhluk. Coba minta bukti, dikasih bukti, dibilang Kasih mitos. dong, Mau bos. bagaimana coba? Kenapa tidak buka? bernarasi. Coba bukan dulu Bang Kian, besarkan dia dulu Bang Kian. Ada Bang Kian, ada ditulis legenda nggak ada. Kasih kami Bukan bernarasi. itu. Cerita rakyat tidak. Itu Gian, kamu on itu time. cerita rakyat, Coba dongeng, kamu mitos. pindahkan gunung sebagai bukti keimananmu. Ah, itu baru bukti namanya. Kasih dulu kami. Nggak ada imannya, bernarasi Bang. dulu. Gak ada imannya. Kasih dulu Nggak ada kami imannya. bernarasi. Kecuali gunungnya Tentang istrinya kitab kan yang bisa kami, dipindahkan. gitu loh.
Bentar, bentar, Rama. Biar saya aja dulu. Sebentar, Ini atau dikatakan Yerusalem ini sudah ngasih tahu. Sebentar, biar saya dulu sebentar. Prajurit. Sebentar, prajurit. Lu hatuha dulu sebentar, sedikit aja sama gua. Prajurit, lu percaya Yesus Tuhan? Ya kenapa kamu mute saya gitu loh? Lu percaya nggak Yesus Tuhan? Nggak usah merajuk. Tuhan. Yesus Oke, Tuhan. lu punya iman. Lu punya iman. Gue punya iman. Lu punya iman. Gue punya iman. Punya Ya. iman. Iman lu besar nggak? Iman gue nggak ditentukan, yang mengetahui besar atau enggaknya Tuhan itu sendiri gitu loh. Saya nggak mau berbangga diri gitu loh. Kamu Oke, jangan berarti iman lu di bawah. Berarti iman lu di bawah, besarnya di bawah biji sawi. Oke? Ya, kok oke pula. Kamu Ada imannya, nonsen, gimana? Dad. Maksudnya kamu mau mengatakan yang seperti apa dulu? Lu Ya. punya iman nggak? Gua tanya. Gue punya iman. Lu punya iman, lu percaya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oke, lu punya iman kan? Orang Kristen yang punya iman, walaupun sebesar biji sawi, ya, sebesar biji sawi, akan bisa memindahkan gunung. Sekarang pindahkan kepala gua ke gereja. Ayo, pindahkan. Itu Ih, tantangan nanti betul-betul Tuhan. nanti Kamu menguji. keluargamu nanti berduka loh. Ya. Jangan uji-uji begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Tuhan nggak tidak apa-apa. Gua berkata, kasihan apa?